Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ayo. Rukun iman yang keberapa? Beriman kepada kitab Allah itu kita hitung. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, dan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Anak-anak sekalian, apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab Allah? Beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Anak-anak sekalian, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul itu tidak hanya Al-Quran. Jadi ada kitab-kitab sebelumnya. Ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Wa ataina Dawuda Zabur. Dan aku berikan kepada Daud kitab Zabur. Ada namanya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Anak-anak, wahyu Allah itu ada yang dibukukan namanya kitab, ada yang berupa lembaran yaitu suhuf. Jadi wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul itu yang dibukukan namanya kitab, yang berupa lembaran-lembaran namanya suhuf. Persamaannya sama-sama wahyu Allah. Bedanya kalau kitab masa berlakunya itu lebih lama. Kemudian isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Gitu anak-anak. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kita tadi sudah tahu bahwa tidak hanya Al-Quran yang diturunkan Allah itu, tapi ada beberapa kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang diturunkan Allah itu disebut juga dengan kitab samawi, yaitu kitab dari langit. Maksudnya demikian. Nabi yang menerima suhuf antara lain di dalam ayat Suhufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam. Kemudian anak-anak berikutnya yaitu mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran membenarkan isi kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Itu yang pertama ya. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan kita harus yakin itu. Yang kedua, Al-Quran menjadi batu ujian. Maksudnya apa? Nah, jadi kitab-kitab sebelumnya, kalau isinya itu sesuai dengan Al-Quran, maka dipakai. Tetapi, kalau isinya itu bertentangan dengan Al-Quran, tidak sesuai, maka tidak boleh kita amalkan. Demikian. Kemudian, setiap mukmin wajib menjaga keimanannya terhadap Al-Quran. Karena tidak ada kitab lain setelah Al-Quran. Beriman kepada kitab Al-Quran meliputi 3 hal. Yang pertama, meyakini keberadaan Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, meyakini kebenaran ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Dan yang terakhir, mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak. Semoga ada manfaat. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.